sudah ada 3 orang lagi berdebat tentang sunnah. Kata satu orang, demi Allah, la anamu lailan, saya nggak akan tidur malam hari, sholat terus. Yang kedua, la tazawwaju abadan, saya nggak akan nikah, jomblo seumur hidup, membujang sampai mati. Kata dia, inilah sunnah, menghantam syahwat. Kata yang ketiga, la uftiru abadan, saya nggak akan berbuka di siang hari, mau puasa terus setiap hari. Datang Rasulullah, Nabi kemudian dengar, kenapa nih berisik-berisik ini, ada apa nih kalian ini? Ketika ditanya, ternyata mereka ngomong begitu, ya Rasulullah, saya mau ikut engkau, nggak mau tidur lagi malam hari. Yang kedua, nggak mau nikah. Yang ketiga, nggak mau berbuka di siang hari. Apa kata Rasulullah? Disinilah boleh seorang guru sedikit mematahkan muridnya untuk membangkitkan mereka dengan cara kalimat-kalimat narsis. Jadi narsis itu untuk orang alim perlu mematahkan orang yang tidak alim. Inilah akhsyakum wa atqakum. Dalam ayat ini, ana a'lamukum billah, yang paling kenal Allah itu siapa? Kamu atau aku? Kata Rasulullah. Pasti sahabat bilang apa? Engkau wahai Rasulullah. Yang paling takut Allah siapa? Aku atau kamu? Engkau wahai Rasulullah. Yang paling takwa siapa? Aku atau kamu? Engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi ngomong, ana a'lamukum billah, ana akhsyakum billah, ana atqakum billah. Aku yang lebih takwa, lebih tahu, lebih kenal Allah. Sedangkan aku masih menikah, masih tidur di malam hari. Yang ketiga, masih berbuka di siang hari. Baru Nabi mengatakan, hadihi sunnati, inilah sunnahku. Siapa yang tidak senang sunnahku, maka bukan bagian dariku. Falaysa min man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak senang sunnahku bukan bagian dari aku. Berarti sunnah di situ apa? Keseimbangan sisi ibadah kita hamba Allah dan sisi basyariah kita sebagai manusia biasa. Dan yang paling penting kalamnya di situ Nabi berbicara, akulah orang yang paling kenal Allah. Jadi intinya sunnah itu kenal Allah. Kenal Allah di mana? Di celana jingkrang, jenggot panjang, baju gamis, kopiah hitam, pakoi Pak Haji, atau di mana? Atau di kolbu? Saya mau tanya nih, yang pakai baju gamis apakah lebih alim dari yang pakai celana sarung? Sepakat ya? Sepakat. Yang saya berjenggot begini, apakah saya lebih takut kepada Allah? Yang sampingnya nggak berjenggot? Nggak jaminan. Di kampung saya kalau ada orang berjenggot disebut dukun. Maka ustaz-ustaznya nggak mau berjenggot. Guru saya berapa orang saya tanya, Buya, Abuya, Syekh Muda. Dulu di sana tuh Syekh Muda, Syekh Mudo. Kok Abuya ini nggak panjangkan jenggot? Jawabannya apa? Itu dukun. Saya bukan dukun, tukang hembus-hembus. Bukan. Jadi seperti yang diceritakan Habib siapa kemarin? Yang antum cerita semua yang sudah diamalkan, Habib Masyhur. Habib Masyhur saudaranya Habib Omar sudah mengamalkan semua sunnah kecuali Habib Abdullah. Habib Sahib Ratib Al-Haddad diceritakan oleh sahabat kita karena beliau sudah berkali-kali jadi kuburiyun di sana ya, ziarah ke kubur beliau. Di zamannya mengamalkan semua sunnah. Nabi poligami, dia poligami. Nabi sholat begini, dia sholat begini. Nabi ziarah kubur, semua dikerjakan. Cuma satu yang tidak diamalkan, rambut gondrong. Kenapa? Karena rambut gondrong simbol orang-orang nakal di zamannya, simbol ahli bid'ah di zamannya. Padahal Nabi rambutnya gondrong Pak. Nabi itu tutup telinganya separuh. Jadi jangan benci melihat orang rambut gondrong. Padahal itu sunnah Nabi.
lebih banyak rambut di kepala atau rambut di sini? Kepala. Maka seharusnya lebih sunnah di rambut kepala atau rambut di sini? Nabi ngomong, ya, janganlah kamu belah rambutmu. Ya, inni uhibbu an, aku suka an attabi'a al-kitab fi malam umar, selama tidak ada perintah dan larangannya, maka aku suka meniru ahli kitab. Ahli kitab itu rambutnya ke belakang, seperti rambut foto-foto Yesus itu ke belakang. Sedangkan orang-orang musyrik rambutnya belah tengah, belah samping. Orang Mekah itu rambutnya belah, orang Mekah. Nabi nggak suka meniru style rambut orang Mekahnya. Di Bukhari yang saya baca, akhir Nabi meniru rambut style orang-orang ahli kitab. Jadi boleh meniru ahli kitab selama tidak ada perintah dan larangan tentang itu. Sampai kemudian tahun ke-8 Hijriah, Mekah, orang-orang musyrik Mekah masuk Islam. Mekah ditaklukkan, disebut Futuh Mekah. Apa yang terjadi? Orang-orang yang rambutnya tadi belah masuk Islam. Maka Nabi pun membelah rambutnya ketika di Mekah. Semenjak saat itulah model rambut tidak lagi menjadi simbol musyrik dan ahli kitab. Berarti model rambut itu boleh-boleh saja. Maka saya tanya, Pak, banyakkan rambut kepala atau rambut jenggot? Maka kalau beda masalah jenggot, kita hitung-hitung lagi sama kepala kita, ya? Nabi urusan rambut kepala aja mengalah. Jadi meskipun yang berjenggot di depan ini cuma beberapa orang, saya dan beliau yang kelihatannya, bukan berarti kami lebih sunnah dari bapak ini. Sepakat saya? Bukan berarti kami ini lebih nyunnah daripada bapak. Bagaimana dengan hadis khalifun musyrikin? Berbeda penampilanlah dengan orang-orang musyrik. Hadis Muslim. Wa'ful liha waqta' asyawarib, waqta'u syawarib. Potonglah kumismu atau cukur. Ini dua hal yang beda nih. Potong dengan cukur. Cukur habis, ini habis. Kalau potong cuma dirapikan. Nah, ini mazhab Malik. Ternyata Imam Salafus Saleh beda pendapat mengenai makna waqta' asyawarib. Kok tiba-tiba sekarang orang memaksakan satu pendapat, padahal ulama salafnya beda. Katanya engkau mengikuti salaf, kenapa memaksakan orang kepada satu pandangan? Ulama salaf berbeda pendapat. Imam Malik dengan Syafi'i beda pendapat. Bagi Imam Syafi'i, motong itu dicukur, bukan ditipiskan. Makanya jangan heran Abu Yasain Muhammad Alawi Al-Maliki yang pernah diziarahi ayahanda beliau, Abah Haji, pernah ke sana waktu masih hidup. Itu beliau, Abu Yasain Muhammad, ulama Mekah, turun-temurun ngajar di Mekah, sampai kemudian kelompok yang keras melarang beliau ngajar di Mekah. Kumisnya cuma ditipiskan. Jadi bapak-bapak yang masih berkumis ini jadi punya dalil, Pak, ya. Yang kumisnya sudah dipotong, Syafi'i, tapi jenggotnya bukan Syafi'i. Imam Syafi'i berjenggot, Pak. Kata Imam Syafi'i disunnahkan memanjangkan, kayaknya nunggu Kiai Atik Fahmi berjenggot panjang. Baik. Tapi kita nggak akan rusak masalah jenggot. Tidak akan rusak karena masalah jenggot. Orang musyrik Mekah ketika Nabi Futuh Mekah masuk Islam semua, mereka itu kumisnya dibiarkan, jenggotnya panjang. Makanya muncullah kebolehan saat itu membiarkan kumis sedikit. Kenapa? Nabi sudah mengislamkan orang-orang musyrik Mekah. Maka masuklah bab ini ke bab anjuran dan takruf. Cuma masuk ke bab kebersihan. Karena orang musyriknya sudah masuk Islam. Makanya saya tanya lagi, banyakkan rambut di atas bibir atau rambut kepala? Jika
Jika rambut kepala pun Nabi sudah bolehkan ala orang musyrik, apalagi cuma rambut. Itu cara memahami hadis. Ya. Tapi saya tetap saja lebih senang pakai jenggot begini Pak daripada pakai kumis. Ya. Mohon maaf ya, kita berbeda dengan para kubisiun.